Shalom. Dunia tidak melihat kita di dalam gereja, tetapi dunia akan melihat kita di dalam keseharian kita. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Dan penebusan Kristus yang bersifat universal mencakup semua, itu juga tidak bisa dunia rasakan. Tidak bisa sesama kita rasakan jika itu hanya kita kabarkan di antara sesama kita, atau bahkan mungkin hanya kita simpan sendiri di dalam diri kita. Tidak jarang orang Kristen tidak bersaksi tentang penebusan Kristus. Tidak jarang juga orang Kristen tidak bersikap sebagai garam dan terang dunia. Orang Kristen terkadang demi harta, demi jabatan, demi sesuatu hal yang bersifat duniawi lainnya, rela untuk menipu, berbuat tidak benar, berbuat tidak adil, dan lain sebagainya. Dalam hal perusakan lingkungan, orang Kristen juga pasti turut ambil bagian di dalam perusakan lingkungan dan tidak peduli kepada sesama ciptaan yang lain. Dalam media sosial, mungkin bisa menjadi ajang pamer, atau mungkin juga menjadi ajang tempat mengeluh setiap hari, seolah-olah kita adalah orang Kristen tidak berpengaruh. Hal ini kemudian berakibat dunia tidak melihat kuasa penebusan Kristus yang mengubahkan hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Apa yang Paulus katakan? Ayat kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat. Artinya hiduplah dengan kebijaksanaan. Hiduplah dengan tuntunan Tuhan. Hiduplah dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Mengingatkan kita bahwa hidup kita ini singkat, waktu kita terbatas di dunia ini. Maka pergunakanlah itu untuk bersaksi tentang penebusan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang diubahkan, kita bisa nyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh bermakna bagi orang Kristen. Caranya bagaimana? Bukan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Sebab kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh ke lubang yang sama, yakni mencari ketenaran diri kita sendiri, mengejar-ngejar hal-hal yang bersifat duniawi, seperti sudah dikatakan di atas tadi. Nah, yang diinginkan untuk kita lakukan, Paulus katakan bahwa tekun untuk berdoa. Kenapa kita harus tekun berdoa? Doa ini adalah sebagai penyerahan diri total kita kepada Tuhan. Doa ini adalah suatu pengakuan akan keterbatasan kita, akan kerentanan kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi doa akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam Tuhan. Doa ini kemudian juga memberikan keberanian bagi kita di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Doa ini kemudian membukakan jalan bagi kita untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menyatakan karya Kristus itu di dalam kehidupan kita. Doa juga akan menolong kita untuk memiliki hikmat daripada Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Mempergunakan waktu yang ada diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk bisa berguna bagi orang lain. Dan terlebih lagi, doa akan menolong kita untuk kita berhikmat dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap keadaan, atas setiap kondisi pergumulan yang terjadi. Karena itu, tekun kita berdoa, tekun kita mempergunakan setiap waktu yang ada untuk kita menyatakan karya penebusan Kristus yang begitu luar biasa, begitu berharga bagi setiap kita orang Kristen. Tuhan memberkati.